teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasain kesulitan dalam berkomunikasi dan miskomunikasi? Nah, berikut ini adalah video tips meningkatkan percaya diri dalam komunikasi dan anti miskomunikasi. Cara meningkatkan percaya diri dalam berkomunikasi. Komunikasi sangat penting sehingga harus dipelajari oleh setiap orang. Menguasai cara berkomunikasi yang baik membuat semua orang bisa bertukar informasi dengan orang lain. Sementara tanpa ada komunikasi, maka interaksi yang baik pun sangat sulit terwujud. Komunikasi yang buruk antar sesama juga banyak menimbulkan masalah baik dalam kehidupan pribadi ataupun pekerjaan. Sehingga membangun komunikasi yang baik merupakan solusi dari berbagai masalah yang terjadi. Masalahnya, tidak semua orang percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami berkomunikasi dengan baik dan lewat penjelasan kali ini. Pentingnya percaya diri saat berkomunikasi. Memiliki kepercayaan diri saat berkomunikasi sangat penting karena akan berkaitan dengan banyak aspek, baik pekerjaan ataupun kehidupan pribadi. Misalnya, dalam pekerjaan, jika Anda seorang sales, maka penjualan akan sulit terjadi jika tidak mampu menjelaskan keunggulan produk kepada konsumen. Selain itu, komunikasi yang baik juga bermanfaat untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Komunikasi yang baik juga menghindari terjadinya konflik dalam keluarga. Anda akan merasakan nyaman dalam kehidupan pribadi atau pekerjaan saat memiliki kepercayaan diri untuk berbicara, memahami orang lain, dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan betapa pentingnya percaya diri saat berkomunikasi. Di sini saya akan membagikan tips-tips percaya diri dalam melakukan komunikasi. Ada sejumlah langkah yang bisa kita lakukan dan kita ikuti untuk membangun rasa percaya diri dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, berlatih bicara di depan cermin. Kok bisa sih berlatih bicara di depan cermin bisa meningkatkan percaya diri kita? Nah, caranya yaitu berkomunikasi dengan orang lain, yaitu berbicara pada diri sendiri atau self-talk. Self-talk bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Caranya, berdiri di depan cermin lalu mulai berbicara. Cobalah berbicara dengan intonasi yang jelas dan tidak terburu-buru. Bayangkan kita sedang berbicara dengan seorang teman atau di depan publik. Cara ini bisa membantu melihat apa kekurangan dari diri sendiri saat berkomunikasi. Misalnya penampilan yang tidak menarik, maka bisa segera diperbaiki. Bisa juga suara tidak terdengar dengan jelas sehingga kita bisa segera memperbaikinya. Tips kedua yaitu tidak takut salah. Takut salah bisa saja membuat kita minder untuk berbicara dengan orang lain. Belum lagi ada yang akan mengkritik habis-habisan sehingga membuat nyali menjadi ciut. Oleh karena itu, penting memiliki sikap tidak takut salah atau masa bodoh dengan kesalahan kita. Perlu diketahui, pembicara hebat sekalipun pasti pernah mengalami salah bicara, namun ia terus belajar memperbaikinya. Oleh karena itu, wajar saja jika nanti keceplosan atau salah ucap di sela-sela pembicaraan. Yang harus kita lakukan adalah sampaikan pembicaraan dengan baik dan jelas. Kalau terjadi kesalahan, bisa segera meminta maaf atau diskusikan dengan baik. Saat bicara sudah tidak takut salah, maka komunikasi kita sudah ada kemajuan dari sebelumnya. Tips selanjutnya yaitu jadikan teman tempat latihan bicara. Kita bisa meminta bantuan teman terdekat untuk berlatih cara berkomunikasi yang baik. Cobalah duduk berhadapan dengan teman, lalu ajarkan beberapa hal. Setelah itu, minta teman menjelaskan apa kekurangan dari cara bicara kita. Contohnya, bicara yang terlalu cepat, tidak jelas, dan tidak sistematis. Dari situ, kita akan belajar dan memperbaiki cara berkomunikasi kita. Tips yang terakhir adalah yakin dengan kemampuan sendiri.
cobalah meyakinkan diri sendiri bahwa kita bisa melakukan komunikasi dengan baik. Mulailah dengan pelan-pelan dan tenang saat berbicara. Bersikap tenang bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri. Cara ini memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Bagaimanapun, kita harus yakinkan diri bahwa kita bisa berkomunikasi penuh percaya diri dengan orang lain. Anggap saja lawan bicara itu seperti orang-orang yang sudah dekat seperti saudara atau teman. Cara ini lama-kelamaan akan membuat kita terlatih dan lancar dengan sendirinya. Jangan takut mencoba dan yakinlah bahwa kita bisa berkomunikasi dengan percaya diri. Nah teman-teman, dalam berkomunikasi tidak selalu berjalan mulus. Terkadang ada beberapa komunikasi bisa terjadi miskomunikasi. Apa itu miskomunikasi? Miskomunikasi adalah kesalahan atau ketidakpahaman antara dua atau lebih orang dalam suatu interaksi sosial atau percakapan. Miskomunikasi bisa terjadi karena berbagai alasan seperti perbedaan bahasa, budaya, persepsi, atau interpretasi. Contoh miskomunikasi. Berikut beberapa contoh miskomunikasi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Salah pengertian kata atau idiom dalam bahasa asing dalam percakapan antar bahasa. 2. Informasi yang salah atau tidak lengkap dalam sebuah laporan atau presentasi. 3. Penggunaan bahasa tubuh atau nada suara yang tidak tepat dalam percakapan tatap muka. Lantas, bagaimanakah cara kita dapat terhindar dari miskomunikasi dalam berkomunikasi? Pertama, mintalah feedback dari lawan bicara untuk memastikan apa yang kita katakan telah ia terima dengan benar. Kita bisa juga meminta mereka mengulangi perkataan kita, karena hal ini dapat membuat mereka memperoleh pesan dengan lebih mendalam. Yang kedua, komunikasikan maksud dan tujuan secara jelas. Lebih baik komunikasikan informasi secara langsung dan to the point agar lebih mudah dipahami. Banyak orang yang masih sering berbicara kemana-mana atau melebar ke topik-topik lain yang tidak penting, sehingga sang pendengar akhirnya malah kebingungan karena tak tahu ujung pangkalnya. Dan yang terakhir, jangan pernah ragu atau malu untuk bertanya bila ada hal yang terasa mengganjal. Dalam berkomunikasi, idealnya semua pihak bersikap aktif sehingga pembicaraan bersifat interaktif. Bila hanya ada satu orang yang terus berbicara dan pihak satunya tidak memberi respon, maka miskomunikasi dapat sangat mudah terjadi. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai cara meningkatkan percaya diri dalam berkomunikasi dan apa itu miskomunikasi. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian ya. Terima kasih telah menonton.